perkembangan Islam di Asia Tenggara. Tahukah Anda bahwa Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan terpenting dalam sejarah penyebaran Islam di dunia? Wilayah ini tidak hanya menjadi simpul pertemuan berbagai budaya, tetapi juga panggung dinamika penyebaran dakwah Islam yang sangat khas, damai, adaptif, dan penuh nilai kebudayaan lokal. Islam masuk ke Asia Tenggara bukan melalui pedang, melainkan melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Dari pelabuhan-pelabuhan di pesisir Sumatera hingga ke daratan Indochina, para pedagang Arab, Gujarat, Persia, bahkan Tionghoa, Muslim membawa bukan hanya barang dagangan, tetapi juga nilai-nilai Islam yang hidup. Berbagai teori tentang asal-usul masuknya Islam ke Asia Tenggara terus berkembang. Ada yang menyebutnya berasal dari Gujarat, ada yang menunjukkan peran Persia, Arab, bahkan Cina. Namun yang pasti, penyebaran Islam dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan kontekstual. Di Indonesia dan Malaysia, Islam berkembang secara masif melalui jalur kerajaan, pesantren, dan ulama yang membentuk jaringan keilmuan hingga ke Mekah dan Hadramaut. Nama-nama besar seperti Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, dan Syekh Yusuf Al-Makassari menegaskan bahwa ulama Nusantara memiliki pengaruh yang luar biasa dalam membentuk karakter pendidikan Islam di kawasan ini. Di negara-negara seperti Brunei, Singapura, dan Thailand Selatan, pendidikan Islam tumbuh dengan lembaga-lembaga yang terorganisir, mulai dari surau dan pondok hingga madrasah modern. Sementara di negara dengan mayoritas non-Muslim seperti Filipina, Myanmar, Vietnam, dan Kamboja, umat Islam berjuang menjaga eksistensinya melalui sistem pendidikan informal yang berbasis komunitas. Bahkan di tengah tekanan politik dan sosial, semangat membangun madrasah dan menyebarkan ilmu agama tetap tidak padam. Kita melihat bagaimana umat Islam di Mindanao, Patani, dan Champa terus memperjuangkan ruang bagi pendidikan dan identitas mereka. Keunikan corak pendidikan Islam di Asia Tenggara juga tampak dalam integrasi antara tradisi lokal dan nilai-nilai Islam. Di pesantren Indonesia, kita mengenal sistem wetonan dan sorogan. Di Malaysia, sistem pondok masih digunakan di Kelantan dan Terengganu. Di Brunei, konsep Melayu Islam Beraja menjadi filosofi pendidikan nasional. Di Filipina, madrasah integrasi menjadi bentuk perlawanan damai terhadap sistem sekuler. Semua ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Asia Tenggara bukanlah warisan yang pasif, tetapi hasil dari kreativitas, daya tahan, dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Mempelajari sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara bukan hanya untuk mengetahui masa lalu, tetapi untuk memahami kekuatan budaya Islam yang terus bertransformasi. Ia memberi kita pelajaran tentang pentingnya kebijaksanaan dalam dakwah, kesabaran dalam membangun peradaban, dan kekuatan komunitas dalam menjaga identitas. Hari ini, saat kita menghadapi tantangan globalisasi dan sekularisme, kisah Islam di Asia Tenggara menjadi sumber inspirasi untuk membangun pendidikan yang kuat secara spiritual, inklusif secara sosial, dan relevan secara budaya.